Halo guys, balik lagi nih dengan gue Melisa dari channel AutoFam TV. Nah, hari ini Mel akan review mobil yang lagi ready stock di AutoFam. Kali ini AutoFam punya MPV yang super mewah ya, mobil keluarga. Ini kita punya Toyota Alphard G Premium Sound tahun 2010. Nah, kilometernya ini baru berjalan di 39.000 aja. Jadi, buat teman-teman yang penasaran pengen tahu harganya, spesifikasinya, silahkan tonton dulu dari awal sampai akhir ya. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Oke guys, langsung aja kita mau review di bagian eksteriornya dulu. Nah, untuk lampu depannya ya teman-teman, di bagian yang lampu utamanya ini dia masih yang halogen ya. Terus juga untuk lampu seinnya sama ya, di bagian atas sana juga masih halogen. Nah, ini untuk tampilan depannya di tahun 2010 ya, lampunya ini masih yang cukup besar ya. Jadi space-nya ini lumayan banyak banget. Nah, kalau untuk grillnya ini sama ya, Mel pernah review tipenya ZG Premium Sound, untuk grillnya sama di bagian depan ya. Belum yang transformer, karena transformer itu dimulai dari 2015 ke atas gitu. Lalu untuk fog lampnya, nah bisa dilihat ya, fog lampnya ini polos aja ya, jadi nggak ada tambahan list-list di samping apapun, jadi bener-bener pure masih orisinil. Nah, kita lanjut dulu ke bagian bodi sampingnya. Di bodi sampingnya kita mau lihat ya, bannya ini dengan mereknya Michelin ya, ukurannya dia ini ada di 215 per 60, ringnya yang 17. Oke, velgnya juga masih bawaan dari aslinya, jadi belum ada upgrade-upgradean sama sekali gitu. Nah teman-teman, kalau mobil yang tipe G Premium Sound yang kita punya ini semua orisinil Japan punya ya, jadi bahasanya masih bahasa kanji. Terus untuk kursinya juga sama, dia masih orisinil ya, bawaan dari pabrik. Kursinya masih bludru ya, bener-bener masih bludru, belum dilapisin kulit sama sekali. Dia punya roof monitor juga, dan kursinya sudah captain seat ya, with ottoman. Oke, buat teman-teman, sekarang kita mau langsung lanjut aja ke bagian belakangnya dulu. Oke guys, nah langsung aja kita mau lihat di bagian bodi belakang Toyota Alphard yang G Premium Sound ini ya, lampunya masih lampu besar juga yang lumayan desainnya terlalu memakan banyak tempat sih kalau menurut Mel ya, tapi it's okay, kan setiap tahun itu ada inovasinya. Nah, ada emblem Alphardnya, ada kamera mundurnya. Terus, nah dari mana kita bisa tahu kalau mobil ini adalah spek Jepang punya? Dari sini guys, jadi stiker ini nggak mungkin bisa kalian tempel atau beli ya, karena ini bawaan aslinya gitu. Dua ini ya guys. Kalau di Velfire GS, nah itu juga sama guys, dia ada stikernya seperti itu. Jadi itu melambangkan kalau si mobil ini bener-bener spek dari Jepangnya langsung gitu ya. Nah, untuk Alphard yang G Premium Sound ini ya, dia ini nggak ada power back door-nya, jadi kita buka secara manual. Oke guys, nah langsung aja kita mau review di bagian bagasinya. Nah, untuk di mobil Alphard sering banget Mel bilang bagasinya itu nggak bisa mau terlalu banyak barang ya. Nah, kalian bisa lihat untuk space-nya aja ya. Ini tuh sebenarnya untuk lebih concernnya ke penumpangnya ya, makanya mobil MPV-nya ini tuh dikhususkan untuk keluarga gitu. Untuk ban serepnya ada di posisi di bagian bawah sini ya guys. Nah, terus untuk dongkraknya, kunci-kunci semua ada di bagian box ini ya, jadi kita tinggal buka aja. Oke, nah ini dia dongkrak dan kunci-kuncinya. Oke guys, nah biasanya kalau kalian beli Toyota Alphard
pastikan ya kalian dapat headrest ini ya, headrest ketiga, karena kalau misalnya kalian nggak dapat ini mahal banget harganya guys. Jadi pastikan semua kondisinya dalam keadaan yang komplit gitu ya. Nah kalian bisa lihat ini yang tadi Mel bilang, kursinya masih bener-bener Blue Drew bawaan asli dari pabriknya. Oke, nah yang buat penasaran dengan review interiornya, yuk stay tune dulu. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all Oke guys, nah sekarang Mel sudah di bagian interiornya. Nah untuk di bagian pintunya ya, ini semuanya sudah sliding door ya, baik di kanan maupun di kiri gitu. Nah kita mau bahas dulu untuk di bagian kursinya. Nah yang tadi Mel bilang ini dia Blue Drew ya, asli dari bawaan pabrik. Nah ini kalian bisa lihat ya, belum dilapisin kulit sama sekali. Terus untuk armrestnya kalian bisa atur di bagian-bagian masing-masing kursi aja. Nah untuk di bagian kursi Mel, ini dia pengaturannya secara masih manual ya, untuk maju, mundur ya. Terus kalau misalnya teman-teman mau lebih santai, lebih tegak, atau kakinya dinaikin ya, nah ini secara manual semua ya guys. Oke, untuk karpetnya juga masih bawaan asli Alphard 2010. Kita mulai dulu dari door trimnya. Di sini door trimnya dia nggak ada cray-nya. Nah, kalau ini kalian pakai hordeng ya. Jadi hordengnya ini benar-benar masih berfungsi banget ya. Kalian bisa lihat rapi juga ya. Jarang banget dipakai ya untuk hordengnya ini. Untuk di bagian door trimnya ini semuanya warnanya full on beige ya. Full on beige, plus dia punya yang namanya accent wooden panel. Nah di bagian tombol auto untuk windownya ya, nah seperti ini. Jadi sekali aja kalian langsung tekan tombol otomatis. Semua Alphard memang setengah begini doang ya guys, jadi nggak kelihatan sampai full gitu. Oke. Lalu untuk speaker yang tadi Mel bilang ini G Premium Sound. Jadi Premium Sound itu dia punya 18 speaker ya. Jadi suaranya benar-benar kedap dan enak banget, suaranya keras gitu. Bisa tahu dari mana 18? Di bagian atas saja sudah 4, di bagian kanan kiri ada 2, 6, di belakang ada 8. Jadi total secara keseluruhan itu ada 18 gitu ya. Oke, untuk di bagian kursi depannya, nah kalian bisa lihat kalau Alphard tuh legroomnya udah pasti nyaman ya. Kalian bisa lihat kaki Mel juga bisa bersantai. Lalu di bagian headroom Mel kepalanya juga masih jauh banget dan masih tinggi sekali gitu. Oke, terus kita disediakan 2 buah cup holder di bagian samping kanan kiri dan ada 1 buah meja. Untuk di bagian depannya ini kita punya tempat charge, ada 2 ya, kanan kiri. Sama ini biasanya untuk colok kabel-kabel ya guys. Oke, untuk di bagian penumpang sama di bagian atas nih ada optional temperatur untuk suhu. Terus ini untuk buka sunroofnya. Nah ini masih berfungsi dengan baik ya guys untuk sunroofnya, walaupun dia 2010. Oke, moonroofnya di bagian depan nanti kita akan coba ya. Lalu di sini ada mode untuk dari AC-nya, terus ini untuk fan-nya. Nah ini semuanya nyala dan ini masih dingin ya AC-nya. Lampunya ini semua halogen, tampaknya seperti ini dari kanan kiri Mel sampai ke belakang itu sama. Oke, ini mau off aja. Oke, sekarang yang terakhir ini ada tempat buat kita taruh barang nih, tulisannya maksimal 4 kilo ya guys. Nih. Oke, nah kalian bisa gantung barang seperti ini. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja ke bagian depan. Oke guys, nah sekarang Mel sudah di bagian drivernya. Nah teman-teman bisa lihat ya, kalau untuk di bagian depan secara keseluruhan Toyota Alphard yang versi EU atau Japan spec, kalian bisa lihat ya seperti ini tampilannya. Bahasanya pun masih bahasa kanji. Terus untuk di bagian dashboard ini sama, semuanya warnanya hitam. Dia punya accent wooden panel di bagian bawah sini ya. Kita mulai dulu dari door trimnya. Untuk di bagian sebelah driver ini kursinya sudah elektrik ya, maju mundur. Terus lebih tegak, lebih bersantai. Kalau di bagian penumpang itu secara manual ya, dan di bagian belakang juga masih manual gitu. Jadi yang khusus elektrik hanya di drivernya aja. Kita lanjut di control setirnya ya. Di control setirnya ini ada actionnya, terus bisa connect telepon. Nah ini untuk volume, ini untuk source, ada mode ya. Terus juga ada logo Toyota di bagian tengah. Nah suaranya, klaksonnya ya masih sama gitu ya. Mirip-mirip kayak Toyota Alphard yang sudah Transformer punya untuk di bagian klakson si Toyota. Oke, lalu di sini untuk
mobil Toyota Alphard 2010 ini dia sudah start stop engine atau alias keyless. Lalu ini ada retract auto. Nah, untuk spionnya. Dan ini ada langsung pencetan untuk room. Nah, untuk lampunya, langsung kelihatan ya teman-teman. Ambient lightnya cuma satu warna orange kekuningan. Lalu ini ada untuk pengaturan cahaya. Nah, kalian mau seberapa redup tuh? Gelap banget ya. Nah, ini mel terangin. Nah, ini terang sekali, kalau ini gelap sekali gitu ya. Ini bisa diatur. Oke, untuk sebelahnya ada tulisan odo atau trip. Ini ada trip A, trip B, kilometer. Dan kilometer ini baru 39.000 aja ya guys. Ini bener-bener real kilometer. Jadi AutoFam nggak pernah memundur-mundurkan atau memajukan untuk kilometer itu sendiri ya. Lampunya di sebelah kanan masih sama, lampu jauh fog lamp, terus lampu untuk sein. Sebelah kiri untuk wiper. Untuk sein kanan kirinya, nah sama. Ini ada perpaduan antara exhaust window panel sama kulit warna hitam ya untuk setirnya. Lalu untuk teleskopiknya, nah ini bisa kalian naik turun senyaman kalian aja ya untuk teleskopiknya. Terus di sini kita lihat dulu ya, speedometernya masih speedometer lama, belum yang terbaru. Oke, kita next ke bagian head unit tengah. Nah, di head unit tengah ini ya, ini tulisannya sebenarnya tulisan kanji. Nah, kalian sebenarnya hanya perlu menghafal aja sih untuk buka rear monitor yang di tengah sini ya. Ini kan tertutup nih posisinya. Ini Mel akan buka ya guys. Caranya kalian klik yang paling ujung, lalu ini yang ada double, pencet aja. Cara terbuka secara otomatis. Jadi ini nggak bisa buka tutup manual ya guys, harus kalian pencet dari sini lalu dia tertutup kembali. Oke, nah di sebelah kanan Mel ini untuk volume suara. Ini bisa kalian connect bluetooth, bisa dengar radio, bisa semua ya. Ini kalau ini sih tinggal dipencet-pencet aja ya guys, kalian tinggal lihat aja dia connect-nya kemana. Nah ini AM atau FM. Nah ini kalau FM seperti ini. 電話番号や説明書から地図を表示して目的地を設定できます。 Tuh. Walaupun 2010 tapi suaranya enak banget kan guys. Nah, jadi jangan meragukan lagi untuk mobil Toyota Alphard G Premium Sound ini. Lanjut ya, di sini ada rear AC, terus ini ada pengaturan fan-nya, ini ada jamnya, terus ini ada lampu hazardnya ya di bagian sebelah sini. Transmisinya sudah otomatis. Ini biasanya untuk kalian taruh kayak kartu-kartu gitu ya. Dan ini ada 2 buah cup holder di bagian tengah, plus ada satu tempat lagi ya teman-teman. Ini bukan cooler box, ini nggak ada ya, ini hanya untuk taruh minuman-minuman kalian aja. Oke, di bagian ujung ini ya, nah dashboardnya bukanya pun masih soft, dan kita masih dapat buku ya, buku manual sama buku servisnya di dulu Hyundai Motor gitu ya. Nah tapi nggak usah khawatir, mobil walaupun ini mobil Japan, kalian bisa servisnya tuh di Auto 2000, Astrido, dimanapun itu bisa sekarang semua. Jadi aman ya guys. Oke, terus yang di bagian atas ini namanya moonroof ya. Nah kalian tinggal dorong aja, nanti dia akan terbuka sedikit seperti ini. Namanya moonroof, di tengah itu sunroof ya, sunroof itu bisa terbuka. Oke, tutupnya secara manual di bagian bawahnya. Dan ini untuk lampunya secara keseluruhan, nah langsung nyala semua ya teman-teman, sampai lihat ke belakang tuh nyala semua. Lalu ini untuk open close di sunroof tengah, ini untuk sliding door di kanan kiri ya, sama yang tadi Mel bilang, pokoknya mereka tuh dua-duanya sudah elektrik ya. Nah tutupnya juga di sebelah sini. Oke, lalu yang terakhir ini ada tempat taruh kacamata ya. Ini tulisannya maksimal 0,2 kg. Oke teman-teman, sekian untuk review dari mobil Toyota Alphard G Premium Sound tahun 2010. Kilometernya baru berjalan di 39.000 aja. Buat teman-teman yang penasaran, harganya kita buka di 300 jutaan rupiah ya, bukan 300 juta. Harga pastinya bisa langsung cek aja di websitenya AutoFam yang ada di bawah sini, di www.autofam.net. Atau bisa juga langsung teman-teman telepon Mel aja untuk tanya-tanya lebih lanjut, mau minta fotonya atau mau minta hitungan kreditnya, itu boleh banget ya. Langsung aja
level mail di nomor bawah sini di 08138964 kali 077. Nah teman-teman, untuk Xiaomi Auto FM kita ada 2 di Mangga Square dan juga di Cibubur. Bisa langsung janjian dulu sama salesnya yang pengen teman-teman hubungin, silakan. Nanti salesnya akan kasih tahu kalau mobilnya ada berada di Mangga Square atau di Cibubur. Nanti kita akan bawakan lebih dekat dari tempat teman-teman semuanya. Oke. Nah untuk hitungannya cash credit masih boleh dan bisa ya guys. Mobil yang beli di Auto FM kita juga jamin 3 hal: bebas tabrak, bebas banjir, kilometernya pasti asli, dan surat-surat kita jamin keasliannya. Tenang aja guys, kita berani bawa cek ke dealer resmi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman udah datang, udah lihat, udah deal, udah nego dan DP untuk tanda keseriusan jadinya. Oke. Sekian dulu ya untuk review dari secara keseluruhan Toyota Alphard ini. Jangan lupa pajaknya juga panjang di bulan Juli 2022 tanggal pertama. Pajaknya platnya ini ganjil. Oke. Thank you so much ya buat kalian udah ngikutin review sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe dari channelnya AutoFM TV. Bye bye. Turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight.